Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak semuanya sehat? Alhamdulillah. Pada hari ini akan diadakan PPL yang kedua. Yang pertama tanggal berapa itu? 10 November dari Jumat juga deh. Sekarang kita melaksanakan lagi tanggal 17 hari ini deh. Semoga anak-anak diberi kesehatan dan kelancaran, diberi kepandaian, ya. Jadi anak yang sukses, yang cita-cita meraih cita-cita yang lebih tinggi. Kemudian untuk ini kelas berapa ini? 7D. Absennya ini berangkat semua. Absennya jumlahnya anak berapa? 32. Berarti ya anak-anak berangkat semua. Alhamdulillah. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Kemudian anak-anak ketuanya siapa ini Mas? Siapa? Kemarin Binti lupa namanya. Oh Mas Bintang, ya silakan untuk menyiapkan sesuai dengan agamanya masing-masing. Yo. Siap gerak, berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah sudah disiapkan sama Mas Bintang. Kemudian PPL hari ini akan dimulai sekarang ya. Ini adalah kemarin yang PPL 1 juga bangun ruang. Anak-anak sudah bisa menyebutkan bangun ruang ini seperti apa? Apa saja? Ya, tabung, apa lagi? Balap, rubus. Nah, limas, apalagi risma. Nah, ada lain-lain. Sekarang ini tentunya akan judulnya adalah pas bunga. Ya, pas bunga. Proyek bangun ruang pas bunga itu anak-anak buatnya adalah berbentuk apa? Tabung dan apa? Kubus. Kemudian untuk tabung, anak-anak harus tahu rumusnya tabung untuk mencari volume. Ya lah, bentar ya. Saya gambar dulu tabung. Ini adalah gambar tabung. Kalau ini adalah alat jari. Seumpama Bu Tuti mempunyai soal, ya mempunyai soal yaitu alat jari-jarinya adalah 21 cm. Kemudian tingginya adalah 25 cm. Tingginya. Bentar ya anak-anak, ini akan saya tuliskan rumus dulu. Ini adalah 22/7. Ini adalah kelipatan 7. Kalau 3,14 adalah bukan kelipatan 7. Nah, kalau rumus dulu ya, volume sama dengan P kali R kali tinggi. V itu adalah volume. Kamu disuruh untuk menghitung volume sama ini namanya ini ya P. Kalau sini 21, berarti kita menggunakan berapa? 22/7 karena 21 itu kelipatan 7. 7 ke 7 lagi berapa? 14. Yo, yang semangat. 7 ke 7 berapa? 14. 14 ke 7 lagi berapa? 21. 21 ke 7 lagi berapa? Berapa? 28. Adalah kelipatan 7. Berarti kalau kelipatan 7 kita menggunakan 22/7. Seumpama sini seumpama ya ini ya. Kalau ini alas jari-jarinya seumpama 6. 6 berarti kita menggunakan apa? 3,14. Nah, 3,14. Nah, kamu harus bisa membedakannya ya, bisa membedakannya. Oh ya, kalau kita menggunakan alas jari-jarinya 7, 21 berarti kita menggunakan 22/7.
ya. Kemudian ini ada tabung ya. Ada jari-jarinya 21 cm. Kemudian tingginya 25 cm. Berarti 21 ini kan kelipatan 7 ya. 7 ke 7 berapa? 14. 14 ke 7 berapa? Ini kan 21, berarti kita menggunakan 22 per 7 kali. N-nya berapa ini N-nya? N-nya berapa? 21 kali 21 kali lagi 21. Tingginya berapa tingginya? 25 cm. Ya. Siapa yang bisa? Yuk, maju. Gampang. Situ Mbak siapa itu namanya? Ini loh. Siva, bukan Siva, nanti kalau sudah. Ini. Siapa itu namanya? Siva, Mbak Siva ini sini yuk. Nanti baru sama dulu. Biar bisa, nggak apa-apa. Biar kamu bisa, biar pandai matematika, ya, biar pintar matematika. Kalau 22 per 7 kali 21 kali 21 kali 25 berarti kan 21 dicolek-colek gitu. 21 dibagi berapa? 7. Ada berapa? 3. Ada berapa? 3. Bukunya dibuka. Semuanya mengerjakan. Ya. Kemudian kalau sudah 22 kali 3 berarti 22 kali 3 66. 66 dikali 21 kali langsung aja, langsung 25 kali 21. Berarti 25 kali 21 ada berapa deh? 525. Nah, sekarang 525 kali 66. Yo, sini dulu. Ayo, sama ya. Sholat sama dulu. Nah, 5 tambah 6. Ya. Semuanya mengerjakan ya, udah bisa. Nah, jumlahnya berapa yang sudah ketemu anak? Sudah belum? 34.650. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Itu ya. Iya. Berarti ini kalau menggunakan 1 menggunakan 21 berarti 22 per 7 kali 21 berarti kan 21 dibagi 7 ada 3. Kemudian 22 dikali 3 ada 6. Kemudian dikali ya, 25 kali 21 jumlahnya ada berapa nih? Berapa? 525. Kemudian 525 dikali 66 ada berapa ini jumlahnya? 34.650. Ya, kamu harus menguasai ini loh. Ya, volume, kemudian ini ada luas tabung. Kamu
harus hafal rumus-rumus itu. Karena seperti itu. Nggih? Nggih. Itu nih punya soal, kamu bisa mengucapkan enggak? Nah, nih. Nanti aja ya. Sebenarnya itu ada 2 kali V kali F kali N kali itu ya dalam huruf F ditambah T. Nanti gampang ini dimasukkan. Semuanya dimasukkan nih. A2 kali 22 per 7 kali N-nya berapa? 21 kali 21. Kemudian dalam huruf yang 21 tambah tingginya berapa? 25. Gampang masukannya ya. Nanti ya. Nanti lagi ya. Nah, kamu lihat nih, itu ada gambar apa itu? Tejo di sana. Tong sampah berbentuk apa itu? Bentuk apa? Nah, ya saya bacakan. Semangat anak-anak. Hari Jumatnya harus semangat. Ya. Semangat. Melalui model pembelajaran project based learning. 1. Iya. Siswa itu yang disebut siswa itu apa? Kamu itu namanya siswa ya. Nah, siswa mampu membuat benda kontekstual atau what bunga. What bunga itu berbentuk apa saja? Tabung atau buku juga bisa. Kemudian berbentuk tabung atau kubus berdasarkan konsep-konsep bangun ruang dengan benar. 2. Siswa mampu membuat jaring-jaring bangun ruang dengan benar. Kalau membuat jaring-jaringan harus diukur panjangnya berapa, jari-jaringnya berapa gitu toh. Kalau biar kita tekan biar pas gitu. Nanti kalau ukurannya tidak sama, nanti di gantoknya nggak bisa pas gitu. Nah, kamane 14, alat jajannya 14 loh. 14 kemudian tingginya harus berapa? Harus sama, harus umpama tingginya 25 ya 25 gitu ya, harus pas. Menggunakan apa? Dari garisan. Nggih, jangan di awal. Pakai dari garisan. Nggih? Nggih. Nah, nggih. Ini ada gambar nih. Nah, apa ini? Tempat sampah ini berbentuk juga tabung. Warna apa ini? Merah. Merah. Nah ya. Kemudian ini ada anak-anak, ini ada bu guru ya. Nah, bu guru seperti bu Tuti ini ya. Kemudian kamu disuruh untuk melihat video. Mari lihat video inspirasi pendidikan. Dilihat ya anak-anak. Ini ada ceritanya berdasarkan pada sebuah pengalaman. Setiap orang di dunia ini pasti memiliki keinginan dan keinginan, namun menjadi keinginan tak ada lagi tanpa ada kemauan untuk mewujudkannya. Perhatikan. Seperti kamu malas ya? Belajar malas nggak? Nggak harus semangat. Harus belajar. Mudah belajar sama-sama, mudah belajar ya. Jadi, Pak Pimpin sampai sini. Sadarlah, hidup dan keinginanmu akan hanya
belajar melelahkan dan susah. Tapi perjalanan mana dengan perjalanan orang tuamu, dengan biaya sekolah, dengan bekerja keras, dan ingin melihat anaknya lebih baik dan lebih berhasil darinya. Keluarlah dari zona nyaman, persiapkan dirimu, belajarlah sekali bisa, jangan menunggu kapan kamu bisa. Aku buat kamu bagaimana kamu bisa belajar. Al-Ghazali pernah berkata, orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar ketika mereka merasa terpaksa. Kenapa juga belajar harus merasa terpaksa? Karena nanti juga kalian yang akan merasakan hasil dari belajar tersebut. Sebenarnya tidak ada yang namanya orang bodoh. Yang ada orang malas. Orang pintar, kalau malas, lama-lama jadi bodoh. Tapi orang bodoh yang rajin, lama-lama bisa jadi pintar. Bahkan mengalahkan orang pintar. Ada sebuah pepatah, apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Apa yang kamu lakukan, maka hasilnya akan sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Kalau hanya menunggu sampai siap, kapan akan siap? Karena pada akhirnya, kamu hanya akan menghabiskan sisa hidup hanya dengan menunggu. Menunggu waktu yang tepat, bukan menciptakannya. Jangan terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Selama kamu memiliki tekad, mulailah belajar dari apa yang kamu suka. Karena ketika kamu terus berjuang, pada akhirnya kamu akan belajar bagaimana cara untuk jika tidak ingin orang lain memandangmu rendah, maka ubahlah dirimu menjadi seorang yang tidak dapat direndahkan oleh orang lain. Karena hanya kamu yang bisa merubah dirimu sendiri, bukan orang lain. Orang lain tidak memiliki hak untuk merubah kamu, merubah apa yang kamu lakukan. Jangan habiskan waktumu tanpa tujuan. Jangan pikirkan hal yang tidak berguna. Fokuslah pada apa yang menjadi tujuanmu.
Anak-anak, tadi kan video ya, kami sudah memperhatikannya ya, bahwa itu adalah video motivasi buat kalian. Jangan sampai kamu itu malas untuk belajar. Jangan sampai menunda belajarmu ya. Anak-anak harus semangat untuk belajar. Malesnya itu dibuang jauh-jauh ya. Jangan sampai apa? Ya, nilaimu biar bagus. Jangan sampai nilaimu jelek. Nah, makanya itu anak-anak harus bagaimana biar belajar. Kemudian ada motivasi tadi, harus semangat belajar. Tadi malas, ya, tidak mengerjakan PR, main game-gamean, main video dalam HP. Kemudian yang terakhir tadi apa? Motivasinya harus semangat belajar. Ya, anak-anak. Kemudian volume dan luas permukaan bangun ruang. Volume. Tadi ya sudah. Ini volume dan luas permukaan bangun ruang tadi sudah terlalu maju. Yaitu memberi contoh yaitu volume tabung. Sudah dikerjakan. Kemudian kalau luas tabung belum. Siapa sih bisa? Siapa yang bisa? Siapa bisa? Dicoba ya. Ya sini. Yo, pinter-pinteran. Jangan malas apa? Belajar. Yo. Saya sebentar. Ini ya. Dua per 7 kali 21 kali 21 dalam kurung artinya 21 ini 21 oke. Nah, ini berapa nih? 21 nih 21 ya. Kemudian itu bagi 21 bagi 7 udah berapa? Kali 3. Banyak ya. Oke banget nanti ini. Apa sih ya? Sebentar. Kali 21 ya. 21. Nah, ini ayo. 132 kali 21. Oh, banyak banget. Dalam kurung
dicoba lagi, ya. Ya punyamu kan ada ukurannya juga, nanti itu luas. Ya, tepuk tangan sama Mbak Siva. Ya, tepuk tangan. Ya. Kemudian lagi, udah ya. Ya sih, bagus. Kalau sudah maju itu bagus. Timbangnya orang maju, ya loh. Itu menandakan semangat kok belajar. Ya. Volume bangun ruang adalah banyaknya isi ruang yang digunakan oleh suatu bangun dan disimbolkan dengan huruf apa? 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 V. Volume. Ini loh, kayak gini loh. Oke? Langsung aja. Misalnya liter, meter kubik, ya. Misalnya desimeter, angka 3 dan sentimeter, angka 3. Ini juga bisa. Oke. Luas permukaan bangun ruang, siapa yang mau maju? Yo, Mas Ketua. Ya sini. Gak apa-apa ya. Baca. Luas permukaan bangun ruang adalah total seluruh luas yang menutup isi suatu bangun ruang dan disimbolkan dengan huruf L. Luas permukaan suatu bangun ruang ditentukan oleh jari-jarinya. Satuan yang digunakan yaitu satuan luas, misalnya are, meter persegi dan sentimeter persegi. Ya. Iya, luas permukaan bangun ruang adalah total seluruh luas yang menutupi isi suatu bangun ruang dan disimbolkan dengan huruf L. Luas ini ya tadi ya, luas ini tadi sudah dikerjakan oleh temanmu. Kemudian luasnya rumusnya apa ini? 2 kali P kali R kali R kali L ditambah T tinggi. Ini adalah untuk menghitung luas. Ya. Bisa dibahas sama guru-guru
ya. Sudah? Oh. Sekarang tabung. Sekarang tabung ya yang sudah saya bahas tadi, tabung. Baca. Kamu ke sini. Tabung. Tabung merupakan bangun ruang dan tersusun dari 3 sisi, yaitu 2 lingkaran dan 2 persegi atau persegi panjang yang mengelilingi 2 lingkaran. Simbol yang digunakan adalah D atau R untuk di diameter atau jari-jari, T untuk tinggi, dan P untuk berikut rumus volume dan luas permukaan tabung. Ya, sudah. Nah, rumusannya dibaca terus. Volume sama dengan P kali R kali R kali T, luas permukaan 2 kali P kali R kali R tambah T. Nah, ya, tabung. Ini tabung merupakan bangun ruang tersusun dari 3 sisi, yaitu 2 lingkaran. Ini ya, 2 lingkaran. Nih, 2 lingkaran. Kemudian dan 2 persegi ini yang dimaksud persegi ini 2 persegi, oke? 2 lingkaran, 2 persegi atau persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran. Simbol yang digunakan adalah D diameter atau R. R ini jari. Ada jari-jari ini ya. Ini ya. Ada jari-jari ataupun diameter. R alas. R ini jari-jari sini ya. Ataupun D diameter. Untuk diameter atau jari-jari, T ini kan tingginya ini ya. Tingginya ini kamu ukur. Kalau buat tabung, tingginya kamu harus diukur. Dan P untuk pi. Pi kayak gini rumusnya ini ya. Pi. Ya? Pi. Berikan untuk volume dan luas permukaan tabung. Volume P. P kali R kali R kali tinggi. Ini loh P. Pi. Ini seperti ini loh. Ya? Sini. Ya? Nah. Kemudian luas permukaan R 2 kali P kali R kali R kali tambah tinggi. Ini tadi sudah dikerjakan oleh temanmu. Nanti kelompok berapa maju ya. Nanti tabungnya ukurannya berapa kamu maju. Berani enggak? Berani, harus berani. Gampang itu ada contohnya ya. Ya. Adalah tabung. Ini ya. Nih 2 kali pi. Ini yang tadi ya sudah saya terangkan tadi itu ya. Pi kali R kali dalam kurung R ditambah T. Sekarang kubus. Kubus lagi ya, maaf. Kemudian ada contoh soal. Berarti benar ya, contoh soal. Nah, volume tabung. Hitunglah volume tabung yang mempunyai jari-jari alas 20 cm dan tinggi 50 cm. Kalau 20, kelipatan 7 ya. Berarti menggunakan rumus apa? Nah, 3,14. Kayak gini. Ya.
jarinya 20 cm. Kemudian 50 cm. Kemudian V-nya menggunakan 3,14 karena yang 20 enggak kelipatan tuh 7, tidak kelipatan 7 berarti menggunakan rumus 3,14. Volume tuh I kali R kali 2 kali tinggi gitu. I kali R kali 2 kali tinggi 3,14 kali 20 kali 20 kali 50. Ada berapa ini? Ya keras, berapa? 62.400 cm. Jadi volume tabung adalah ini adanya ini. Berarti kamu harus bisa mengerjakan. Oke. Nah ini kalau hitungan seper itu sebuah tabung terisi penuh oleh 5.024 deh. Nah, jari-jari alas tabung adalah 10 cm itu tinggi air tersebut. Ini deh, ayo kamu tulis, belajar. Ya bentar ya. Ini tingginya 10 cm. Jari-jarinya 6 cm.
kali 6 kali ininya 10. Kemudian dikali dulu. Iya ya, karena dia sini dulu sebentar. Dia untuk mempermudah mengalikan 3,14. Ini 10 6-nya kita coret. Ini ya. Ini bisa menjadi 31,4. Kemudian dikali kan gitu. Berarti ini 31,4 kali 31,4. Ya semuanya mengerjakan. 31,4. Sebentar. Ini aja jadian untuk mempermudah ya 31,4 dikali 6 berapa? 36. Langsung aja. Sebentar, ya sebentar ya. 3,6. Ini udah 3,14 kali 66. 6 kali 6 36 ya. 6 kali 4 ya. 6 kali 1 tambah 2 ya. Kali 4.
Ya, berarti kan 3,14 dikali 36, berarti hasilnya adalah 1130,4 cm. Caranya menghitung seperti ini menggunakan 3,14. Ini adalah menggunakan ukuran yang kecil. Kalau ini menggunakan ukuran yang besar. Ya. Buat permukaan tabung. Diketahui R 7 cm, T-nya adalah 10 cm. Berarti menggunakan dua-dua batu. Buat permukaan tabung O2 kali Pi kali R kali S ditambah T ditambah jari-jari. Sini jari-jari juga bisa, jari-jari tambah tinggi juga bisa. Berarti ini ya 2 kali 22 per 7 kali 7 10 tambah 7. Berarti kan sama, hampir sama dengan ini ya. Bersama. Tapi beda angka. Volume kubus. Volume kubus tadi rumusnya bagaimana? Ayo yang keras, rumus kubus berapa? Rumusnya apa aja? S-nya 3 berarti S pangkat 3. S kali S atau S pangkat 3. Yuk, diketahui sebuah kubus memiliki panjang rusuk 6 cm. Berapakah volume kubus tersebut? Tadi hitung ini. V, volume. Berarti S kali S kali S. Berarti 6 kali 6 kali 6. Coba tak ubah ya. Tadi kan 6, tak ubah menjadi 10 bisa nggak? Tak ubah menjadi 8. Bisa menghitung nggak? Itu ya, tak ganti 8 ini ya. Nah, siapa yang maju, berani maju. Tak beri hadiah nilai. Delapan gitu ya. Atau 7 atau 8. Siapa yang bisa? Siapa yang berani? Ayo anak-anak laki semangat. Yo, siapa yang berani? Halo? Kak, yang perempuan yang semangat yo. Ayo dong. Nah, pintar. Ngomong terus itu ya. Nah, sip. S dari S atau S pangkat 3. Lihat ke buku, lihat di papan tulis. Oke? Nah. Dulu. Semuanya mengerjakan. Biar gak ngantuk. Bukunya dikeluarkan. Ayo kita set itu. GSD sudah diberi itu toh, pelajaran seperti itu toh, GSD. Yo sama dengan siapa enggak cepat? Ayo nanti mengerjakan. Berapa jumlah berapa? Berapa? 512. Ya. 512. Wah, pintar berarti. Tepuk tangan. Ya. Contoh, dengarkan Bu Tuti biar gak ngantuk. Pagi, siang, sore, malam. Bisa? Ulang lagi.
Ya. Biar dia seringan biar dia ngantuk. Nih lewat permukaan kubus. Nah, diketahui panjang busuk sebuah kubus yaitu 4 cm. Berapa kan luas permukaannya? Ini ya. Panjang 6 cm, luas 6 kali S pangkat 2. Berarti kan L sama dengan luas sama dengan 6 kali 4 kali 4 pangkat 2. Berarti kan 4 kali 4 berapa? 4 kali 4 berapa Nana? 16. Nih. Itu 4 pangkat 2 berarti 4 kali 4. Ini ya. Dengarkan, ini kalau 4 pangkat 2 berarti 4 kali 4 ada 16. Bisa ngitung? Kelas permukaan. Tapi contoh ya, berani enggak? Ayo lihat video gambar bangunan dalam kehidupan sehari-hari. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan belajar matematika tentang bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang memiliki isi atau volume. Bangun ruang itu dibatasi ya oleh sisi-sisi. Biasa kita sebut bagian dinding, kemudian bagian atap atau tutup, dan bagian alas atau lantai. Nah, sekarang kita mengenal dulu ya nama-nama bangun ruang. Yang pertama adalah balok, seperti ini ya. Yang kedua kubus. Yang ketiga limas. Yang keempat prisma. Yang kelima tabur. Yang keenam kerucut. Dan yang ketujuh bola. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mencari menemukan bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita akan coba dari balok. Dalam kehidupan sehari-hari, benda seperti apa ya yang bentuknya balok? Nah, mungkin kalian pernah melihat ya, ada potongan kayu. Potongan kayu yang bentuknya seperti ini, itu disebut balok. Balok itu sisi-sisinya tidak sama ya, rusuk-rusuknya tidak sama. Ini bagian seperti tampak pada bagian paling atas itu berbentuk persegi panjang. Bagian samping juga ya persegi panjang sisinya, dan yang bagian belakang juga sama, persegi panjang. Contoh balok dalam kehidupan sehari-hari yang lain adalah lemari. Pasti kalian sering lihat ya lemari di rumah kalian, itu merupakan bentuk balok. Yang lainnya adalah kotak sepatu, seperti ini ya, ada kotak sepatu. Nah, selain benda-benda ini masih banyak lagi benda-benda di kehidupan kita yang berbentuk balok. Mungkin kalian sering membeli camilan yang ada
bungkusnya, atau misalnya kotak pensil, atau tempat kartu, atau penghapus, dan masih banyak lagi ya. Nah, sekarang kita coba ke prisma. Dalam kehidupan sehari-hari, benda apa ya yang bentuknya prisma? Nah, kalau kalian perhatikan atap rumah kalian itu bentuknya prisma ya, seperti ini. Ini hanya tampak atapnya saja, tidak ada rumahnya ya. Nah, atap rumah itu bentuknya prisma. Prisma itu salah satu cirinya bagian atap dan bagian alasnya itu bentuknya sama. Kalau pada gambar ini, alas dan atapnya berbentuk segitiga. Masih banyak prisma yang lain ya. Ada yang alas dan atapnya berbentuk segi lima, makanya disebut prisma segi lima. Kalau yang alas dan atapnya berbentuk segi delapan, berarti prisma segi delapan, dan masih banyak lagi. Nah, contoh lainnya adalah tenda. Ini merupakan salah satu prisma segi tiga dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian pernah menggunakannya ya. Kita lanjutkan ke kubus. Nah, kubus itu sisi-sisinya itu berbentuk persegi. Semua rusuknya sama panjang. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kalian sering menggunakan ini ya. Ini adalah dagu. Mungkin kalian suka menggunakannya dalam permainan seperti hama atau ular tangga dan lain-lain. Bentuk kubus yang lain adalah rubik. Pada mainan rubik, bentuknya itu kubus. Contoh yang lainnya adalah pada kado. Nah, kalian tahu ya seperti ini ya. Kubus itu seperti ini, bentuknya semuanya sama panjang. Kita lanjutkan ke limas. Limas banyak jenisnya ya. Ada limas segitiga kalau alasnya berbentuk segitiga. Ini limas segi empat karena alasnya berbentuk segi empat. Nah, ada juga alasnya segi lima, disebutnya limas segi lima. Nah, contoh limas dalam kehidupan sehari-hari adalah piramida. Ini adalah piramida di Mesir ya, bentuknya adalah limas. Contoh yang lainnya pada makanan ya. Ini ada makanan namanya bacang, bentuknya limas segitiga. Kita lanjutkan dengan tabung. Nah, mungkin kalau tabung itu banyak sekali ya kalian temui. Banyak makanan yang kemasannya berbentuk tabung. Contohnya kaleng biskut, kemudian kaleng susu, dan banyak yang lain makanan ringan. Nah, selain itu ada juga misalnya gin. Ini tempat minyak tanah ya, atau tempat bensin. Nah, ada juga misalnya tempat minum kalian. Tempat minum kalian juga bentuknya tabung. Kita lanjutkan lagi yang kerucut. Nah, yang kerucut seperti ini ya. Kerucut bentuknya seperti ini. Alasnya berbentuk lingkaran, kemudian ada satu titik di atas, ada satu sudut. Nah, sekarang contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ini ya. Ada apa ini? Ini adalah tumpeng, makanan khas. Nah, bentuknya adalah kerucut. Contoh yang lainnya bentuk kerucut adalah yang ini, topi ulang tahun. Mungkin kalian pernah menggunakannya ya. Ini bentuknya kerucut. Contoh berikutnya adalah ini dia, makanan paling enak, namanya es krim. Kalian tentu tidak asing lagi ya. Nah, es krim itu ada yang bentuknya kerucut. Ada satu lagi yang bentuknya kerucut, yaitu caping. Caping itu topi ya, topi untuk para petani supaya bisa menutupi muka. Nah, yang terakhir adalah bola. Bola
itu seperti ini ya. Kalau gambar sketsanya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah bola sepak, kemudian kelereng, berikutnya adalah bola pingpong, bola basket, dan masih banyak lagi berbentuk bola. Mainan kalian tentunya banyak ya, yang bentuknya adalah bola. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita tentang bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Ibu harap kalian sudah memahaminya, sudah bisa menentukan benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan bangun ruang. Nah, sampai sini dulu ya kalian. Jari-jari toh, ini permukaan jari-jari atau diameternya. Oh, berarti yang sulit itu buat lingkarannya, jari-jarinya, ya. Nah, ini ya sebenarnya kan sini kan juga diukur juga, ya kan? Ukurannya berapa? Nah, kemudian ini tingginya berapa gitu. Apa cuma lingkarannya saja yang sulit? Apanya lagi? Apa? Oh, untuk menempelkannya pakai lem agak sulit. Ya, menempelkannya agak sulit. Nggak cepat merekat. Ini ya, ini adalah tabung. Berwarna apa itu? Putih.
Hasilnya tabungan ayam. Hasilnya tabungan saya 2.156. Ya, untuk tabung kelompok 3 tadi ukurannya 7 cm, tingginya adalah 14 cm. Menggunakan rumus pi kali r kali tinggi, berarti kita menggunakan pi-nya dari 22 per 7. Hasilnya adalah 2156. Buat tabung ini kelompok 3 kesulitannya apa? Oh, alasnya untuk ditempelkan sulit, ya, karena kalau dilem ini enggak ngeraket nempel, tapi alhamdulillah ini sudah bisa nempel, ya. Berarti alasnya ya, kendalanya alasnya. Apalagi? Oh, sudah, ya, sudah. Gantian ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Aja, tuh ya, woi, ya, yang terkenal, foto, kelompok, maju ya, ukurannya kok berapa? Dapat tugas buat Pak langsung aja ke alat bahan. Ya, di sini kita butuh bunga buat apa buat di pot bunga masang, ada pot bunga gak ada bunga. Kita butuh kertas origami buat hias pot bunga ya guys ya, walaupun gak dipakai juga nanti JPP biar kelihatan dihias aja. Ya, kita butuh jangka buat bikin bunda bulan enggak tahu juga bulan apa bunda. Ya, kita perlu kertas supaya bunganya berdiri tegak ya guys ya. Kita perlu pensil buat gambar juga ya. Oh, kita perlu penggaris buat penggaris ya guys ya. Jangan tanya-tanya lagi buat apa. Kamu nanya. Ya, kita perlu gunting buat memotong ini. Oh, kita perlu lem buat ngelem. Jangan lupa karton buat bikin sketsa. Oh, di sini sketsanya dah jadi. Pelan-pelan masuk dulu, nanti akan sedih. Oh, di sini dipotong dulu ya. Pelan-pelan masuk dulu, nanti akan sedih. Tahu dan jadi aja ya.
dikali 14 kali 21. Keren, tak bilang korom itu. Keren. 22 kali 2. 4 kali 14 kali 21. 294 kali 44. Caranya emang berdiri gini loh sayang. Oh ya ini udah aku tahu berarti kan begini. Sisi lewat dulu. Kalau lah saya 12.936. Berarti kalau yang sudah yang betul ya itu ya betul. Ini sebentar. Betul. Dan yang ini adalah hasil karya kelompok 5. Ya dah, tadi sudah dikerjakan. Hasilnya berapa itu? Banyaknya 12.936 cm. Dadah. Ya udah sampai itu. Bintang. Aduh. Perkenalkan, nama saya Bintang Samudra. Anak kelompok berapa ini? Kelompok 4 buat apa ini? Kubus ukurannya berapa? 10 cm kerjakan. Sana duduk. Kamu siapa kamu? Agak ke sana dong. Yang ini. Kan dong ini tanya. Apa? Taruh atas saya. Berapa? Sebenarnya 1.000. Berarti ukurannya adalah 1.000. Ini ya. Nah, warnanya apa ini bukunya? Oranye. Tadi kan ukurnya berapa warnanya? S kali S D. Berarti ukurannya 10. Kesulitannya apa buat ini? Menempel. Tadi kan bermacam-macam kesulitannya, yaitu menempel dalam alas lingkaran. Kemudian ini juga kesulitannya juga menempel. Kalau ukurannya sulit nggak untuk buat jari-jari ukurannya itu? Oh mudah ya, gila ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 4 ya, tepuk tangan. Ya, terima kasih ya. Jajan sini. Yang kelompok yang satu itu di sini. Jajan sini, di foto. Gini semuanya. 1, 2, 3.